atau ia dalam keadaan sore hari beriman, kemudian pagi besoknya dia menjadi kafir. Apa kata Nabi SAW? Yabi'adinahu bi'aradin minad dunia. Mereka menjual agama mereka karena sedikit keuntungan dunia. Nah, kita bersyukur pada Allah, Allah jauhkan kita dari fitnah tersebut dengan menempatkan kita di pondok tahfiz untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kemuliaan. Ingat ya ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu pasti akan menjadi orang yang mulia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Ini keuntungan luar biasa. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salat." Ketika manusia itu meninggal, maka akan terputus semua amal-amal kecuali tiga golongan, tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Seorang menginfakkan mushaf, seorang membangun masjid, menanam tanaman, kemudian juga melahirkan sungai. Ketika masih ada orang yang memakai yang kita persembahkan tersebut, itu akan terus mengalir pahala kepada orang yang melakukannya. Kedua, Nabi SAW mengatakan atau ilmu yang bermanfaat. Ini yang ingin kita sebutkan, ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita belajar. Dengan belajar tadi kita menjadi orang yang mulia, Kemudian mengajarkannya juga menjadi orang mulia. Ditambah lagi dengan dua hal tersebut, kita mendapatkan pahala jariyah dengan ketika hidup dengan Al-Qur'an. Sekarang kita mengajarkan satu orang murid belajar Al-Qur'an dari Iqra, atau dia belajar menghafal Al-Qur'an. Satu orang kita ajarkan. Nanti kemudian dia mempunyai 5 murid, dia ajarkan 5 orang. Dari 5 murid tersebut, setiap murid dia punya 10 murid. Dari 10 itu setiap dia mempunyai 50 murid. Berarti 500 muridnya. Itu pahalanya mengalir kepada orang yang pertama kali mengajarkan Al-Qur'an. Itu mengalir kepada orang yang pertama kali mengajarkan Al-Qur'an sampai terus sampai hari kiamat. Itu keuntungan orang yang mereka mau hidup dengan Al-Qur'an. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu sangat memperhatikan Al-Qur'an. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika itu sibuk berperang. Kemudian nggak sempat menyentuh Al-Quran dan baca Al-Quran, sehingga selesai peperangan beliau menyentuh Al-Quran sambil mushaf. Saya menangis mengatakan, "Syaghalana anka al-jihad." Dia menyentuh Al-Quran, mencium Al-Quran, dan dia mengatakan apa? Telah menyibukkan kami ya Al-Quran telah menyibukkan kami dari engkau dan Al-Quran jihad. Telah menyibukkan mereka dengan jihad sehingga tidak sempat menyentuh Al-Quran. Mereka menangis karena hilangnya peluang tersebut. Maka ketika kita melihat kondisi mereka, para sahabat, para ulama, mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Sehingga kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalam rabbikum." Seandainya hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Maka hafalkanlah Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Selagi Allah berikan kita kesempatan waktu muda, ini peluang yang paling besar untuk memperbanyakkan Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin." Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkannya juga dengan Al-Quran. Ingat, ketika kita hidup dengan Al-Quran, setelah kita keluar dari pondok ini, kita pulang membawa Al-Quran, kita akan dimuliakan di mana saja. Kita pulang, kita akan dimuliakan. Kita ke pasar, kita akan dimuliakan. Kemanapun kita pergi, kita akan mulia ketika hidup kita membawa Al-Quran. Itu di dunia, apalagi dari akhirat. Kelak di surga akan dikatakan kepada ahli Quran, yuqalu li sahibil Quran, kata Nabi SAW, akan dikatakan kepada orang-orang yang mereka hidup dengan Al-Quran, iqra' warataki warattil kama kunta turattilu fid dunya. Naik
baca dan naiklah kalian ke surga. Jadi ketika kita mulai masuk surga, diperintahkan pada kita baca dan naiklah ke surga. Kita mulai dari Al-Baqarah, satu ayat per ayat kita baca. Semakin kita membaca ayat tersebut dengan hafalan kita, maka semakin naikkan ke surga. Wartil kama kunta turtilu fid dunya. Dan bacalah sebagaimana engkau membaca secara tertil seperti di dunia. Kata Nabi SAW, fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Tempatmu di surga, kata Nabi SAW, merupakan di mana ayat yang kau akan ikuti dari bacaan tersebut. Itu tergantung banyak hafalan kita. Ketika semakin banyak hafalan kita, jujur pada Allah, kita menghafal Al-Quran, itu kita akan diperintahkan kelak di akhirat membaca, kemudian naik ke surga, naik terus sampai kita berhenti di derajat yang paling tinggi dengan ukuran hafalan yang kita bawa di hari akhirat. Maka Nabi juga menyebutkan dalam hadis Bukhari, walladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'a sifatil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mereka mahir dalam baca tersebut, menghafalnya, maka kelak kata Islam ma'a sifatil kiramil bararah, mereka akan ditempatkan dengan para malaikat di dalam surga. Malaikat mereka mendapatkan tempat yang mulia di surga, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merupakan makhluk yang paling mulia, juga makhluk yang paling taat kepada Allah. Nah, kita di surga kelak orang yang menghafal Quran, bawa Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, akan ditempatkan dengan malaikat di surga. Maka ingat, kita Allah berikan kesempatan menghafal Quran dan dijauhkan dari fitnah-fitnah tersebut. Ini peluang yang sangat luar biasa. Kita patut bersyukur. Dan Al-Quran dia merupakan obat segala obat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran ma huwa shifa'. Yang di dalam Al-Quran tersebut ada obat-obat dan rahmat bagi orang beriman. Wala yazidul dhalimin illa khasara. Dan tidak ditambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Juga Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Telah datang pada kalian mau'izah, peringatan dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un wa rahmatun lima fis sudur. Dan juga dia Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi hati-hati orang beriman. Al-Quran peringatan, obat dan rahmat bagi manusia. Itu Al-Quran. Juga Al-Quran merupakan dia hidayah dan petunjuk bagi manusia yang akan menuntun jalan hidup kita sampai berjumpa dengan Allah, sampai kita masuk surga. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, dia akan menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan dia pasti itu peringat, kabar gembira bagi orang yang beriman. Wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna as-shalihaati anna lahum ajran kabira. Itu kabar gembira bagi orang beriman dan yang beramal soleh, bagi mereka pahala yang sangat besar. Itu Al-Quran. Apa pahalanya? Innal ladziina yatluna kitaballah wa yuqimus shalah وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, menegakkan salat, menginfakkan harta yang Allah berikan kepada mereka, yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa yang tidak ada batasnya. Yuwaffiruhum ujurahum wa yaziduhum min fadlihi, dan agar diberikan kepada mereka pahala-pahala mereka, dan Allah tambahkan kepada mereka keutamaan-keutamaan. Ini orang yang berkenan dengan Al-Quran, mereka pasti akan hidup mulia di dunia dan di akhirat. Tapi ingat, Nabi mengabarkan di akhir zaman banyak orang-orang yang mereka meninggalkan Al-Quran. Semoga Allah memberikan kita orang yang meninggalkan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan, telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Itu akan terjadi di akhir zaman. Orang-orang hanya menyimpan Al-Quran sebagai hiasan, tidak dibuka, tidak dipelajari, dan tidak mereka jadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan mereka. Ini hal yang parah, hal yang luar biasa, sangat berbahaya. Maka manfaatkan kita kesempatan dengan pernah menjadi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Allah akan mengancam kehidupan mereka. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Apa peringatan Allah? Al-Quran. Orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak belajar, tidak mempelajari, tidak belajar, tidak mengajarkan Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan kelak mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Sehingga mereka mengatakan, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia kami bisa melihat, ya Allah. Kenapa ya Rabb, Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia kami bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah datangkan pada kalian ayat-ayat kami, fanasitaha, dan engkau melupakan ayat kami tersebut. Allah mendatangkan pada kita Al-Quran, kita meninggalkannya, melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, dan begitu juga kalian pada hari ini akan dilupakan. Maka jagalah Al-Quran sebaik-baik. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidup. Di dunia dia akan memberikan kita mulia, di akhirat dia akan membawa kita kepada pertolongan. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan bagi orang yang menjaganya, bagi orang yang membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian apa saya sampaikan karena waktu telah menunjukkan selesainya atas kita, insyaallah. Semoga bermanfaat dan menambah motivasi kita untuk menjadi ahlul Quran, dan Allah mudahkan kita untuk menghafal Quran, berbanyak berdoa, berbanyak sujud kepada Allah, berbanyak minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita jadi ahlul Quran, hafal Quran, jaga Al-Quran, dan bisa mengamalkan Al-Quran di hari-hari kehidupan kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.